Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk bu? Ngantuk Chan? Ngantuk Chan? Hari sudah tegas ngantuk. Alhamdulillah kalau sudah ngantuk ngajinya nggak lama. Saya tadi lihat anak-anak itu sudah dibalik ke kanan, balik ke kiri jika goreng tempe. Kita ku panitia yang harap ka ditu salah, yang harap ka dia salah. Untung kita budak. Coba kalau kita punung kita. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kok titah ceramah lain titah ngaji kan dia ke. Lanjutkan. Lanjut bu. Alhamdulillah dulu saya pernah mengikuti lomba qori. Lomba apa bu? Naon qori? Apa cing qori? Ada yang tahu qori? Qori itu bahasa Arab. Qori itu asal bahasa Arab, tertuju kepada laki-laki. Kalau laki-laki qori, kalau perempuan qori. Laki-laki qori, perempuan qori. Anta laki-laki, kalau anti. Kunta laki-laki, kalau kunti. Pantes kalau ngomong sama perempuan nggak kalah da eta sing horeng teh kun. Laqad kana lakum fi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
sampai sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al hadis. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz wal ustadzah, ala sabilil khusus Bapak Ustadz Batamimi, Bapak Ustadz Khair, Bapak Ustadz Anam, Bapak Ustadz Zahid, yang insyaallah Allah muliakan dan yang saya hormati. Mudah-mudahan ustadz-ustadz di kampung kita khususnya senantiasa Allah lipat gandakan pahalanya, amin ya rabbal alamin. Ustadz-ustadznya sing ditambah rizkinya, amin ya rabbal. Ustadz-ustadznya sing ditambah penghasilannya, amin ya rabbal. Ustadz-ustadznya sing ditambah anaknya, amin ya rabbal. Ustadz-ustadznya sing ditambah pemajikan anak, amin ya rabbal. Dah, mudah-mudahan para ustadznya senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngadoakeun pae tuh gitu. Para aparatur kampung, kepala kampung Linggapura, kaur, para ketua ataupun anggota dari BPK, Bapak kami tua, kadus, RT, RW, tapi kehansip, ya insyaallah Allah muliakan dan yang sangat saya hormati. Kebanggaan kita para banser yang ada khususnya di kampung Linggapura, mudah-mudahan senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Itu banser itu penjaga para ulama, Ibu. Banser itu tugasnya menjaga para kiai. Sebab saya kalau tidak ada banser saking sering takut, Ibu, kalau ceramah. Kenapa? Sekarang mah banyak orang gila ngancam ustad. Tuh di TV ada ustad ditujah. Setelah dicek sama polisi orang gila. Mata mun aya orang gila jauhkeun ka ustad. Jauhkeun. Sieun. Yang mudah-mudahan senantiasa bisa amanah, bisa senantiasa menjaga NKRI, bisa menjaga ustadz-ustadznya, bisa menjaga ulama-ulama NU khususnya, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu kaum muslimin wal muslimat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini cukup banyak hadir. Di sisi itu aya, kabelah dia aya, nengarap ene, ngarepe meneh ene, lamun dihitung kurang lebih sekitar 1000. 1000 apa, Bu? Kurang lomba. Dah biasa adikana pengajian mah biasa. Kalau berangkat pengajian mah biasa hawanatun, hawanya ngantuk biasa. Pengajian mah di mana-mana itu seperti itu. Padahal kata Kanjeng Nabi, ibu, bapak, hadirin sekalian, kita itu sudah disiapkan 2 rumah di akhirat nanti. Berapa rumah? Berapa rumah? 2. Ibu tinggal pilih, silahkan ibu mau masuk rumah yang mana. Kata Kanjeng Nabi, setiap manusia, setiap hamba, setiap kita yang masih hidup di alam dunia disiapkan 2 rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pek, silahkan ibu bapak mau masuk rumah yang mana. Pertama, rumah yang dibangun di alam yang kedua, rumah yang dibangun di alam neraka. Ibu pilih mana? Pilih ayo nu milih neraka eta. Video pangharepna deui. Hebat. Ibu tinggal pilih. Ibu pilih rumah yang di surga atau pilih rumah yang di neraka. Semuanya dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ornamen-ornamennya. Da kos kieu ya, lampu hurung kita. Kos kieu. Seperti ini. Kalau di surga ada taman, silahkan ibu mau buah apa, ada silahkan. Kalau di surga ada buah-buahan, ada telaga, ada wahangan yang mengalir.
ada air susu. Di surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya indah, rumahnya indah, bagus. Kalau di neraka, Allah pun tidak ketinggalan, dirias imah di neraka. Dihias rumah di neraka. Cing hiasanana naon? Hiasannya apa kalau rumah di neraka? Hah? Naon? Woi. Kalau cirare cing. Main minum bola kudu namanya mah. Cing di neraka dihias pakai apa? Hah? Aya nu api, aya nu seuneu. Cing bahasa teh nu bener. Kompak. Di neraka dihias pakai temenin gitu nggak jawab matanya ho dan can pernah ke neraka. Tak jawab make seuneu, emang pernah ke neraka? Kalau ibu pernah ke neraka, tahu ke neraka, berarti ibu teh mantan penghuni. Tak ada pantas. Padahal salah kata para ulama. Ibu yang hadir di sini, ibu, bu, yang hadir di sini itu semuanya ahli surga. Lain kur amin hungkul. Amin patarik-tarik. Ka surga mah moal cukup ku amin. Semuanya ahli surga. Saya lihat apa banget. Apa banget Bu? Hah? Muka ibu kelihatan semuanya moronyoy. Apa moronyoy? Cantik, bodas, putih, sabab kasorot, kasorot lampu, hanas atau sekimpi putih. Para ahli surga, karena kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang takzim mengagungkan bulan Maulid, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, orang itu berhak kelak ikut ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngen tahapan-tahapan masuk surganya nanti beda-beda. Ada barisan depan paling duluan masuk surga, barisan kedua tuh engke nyusul pang tukangna, oyahna, sesa tutur masuk karena surga. Sok sekarang tinggal pilih, mending pilih paneri keri terakhir masuk surga apa mending duluan masuk surga? Hayo pilih, entong mikir, tak kudu mikir nggak tinggal jawab. Milih heula masuk surga atau milih paneri masuk surga? Ayo eta ibu mual dijamin ku Gusti Allah kabeh bakal asup surga. Ngen kadang-kadang kita mau banyak mampir, tuh mampirnya itu yang duluan 40 tahun di surga sudah glowing. Sudah dihias di surga. Itu yang barisan kedua sabab loba mampir karena tukang cilok. Masuk ke surga eta geus hideng banget na Gusti. Cece ai maneh ka mana wae apan uing merek pangajian mampir heula teh ka tukang cilok. Ada yang mampir, jangan bablas pengajian mah, pengajian tuh harus bablas. Jangan cepet-cepet mampir, ya mah heunit pangheula-heula na icing horeng mampir heula ka tukang bakso. Eta si ibu. Awas, Allah sudah siapkan. Kata Kanjeng Nabi, setiap manusia, setiap hamba berhak menerima, memilih, baik itu rumah di alam surga ataupun rumah di alam neraka. Cuma tetapi ketika kita tinggal disuruh pilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pilih rumah yang di surga atau pilih rumah yang di neraka, pasti jawabannya pilih rumah yang di surga. Ibu mau asup ke surga? Hayang sesuai jeung kalakuan. No penting boga
kahayang heula. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ingat surga Bu, murah hargana surga mah. Murah. Salat enggak bayar, ngaji pengajian enggak muludan enggak urun. Eta hayang ka surga aya urunan teu. Enggak bayar semua digratiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita mah suka mengguguk, suka mengikuti hawa nafsu, males, hoream, ngantuk, suka diikuti. Maka ada geuning sok dilagukeun. Aya baheula laguna, ada zaman dulu lagunya. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia ulah make ganyeringan moal asup. Ieu mah lagu Mang Roma Irama, ieu mah ulah make hadroh. Pabelit kita genah kadangena. Itu mainnya lagu Roma Irama make hadrohan, dirurusak. Itu karena dia mau berusaha. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Shadaqallahul azim. Tinggal aku maha urang. Mau masuk ke surga silahkan, mau masuk ke neraka silahkan. Ngen tentu kita mah berhak masuk ke surga. Buktinya nih, datang bulan Rajab kita rame-rame Rajab, datang bulan Maulid kita rame-rame Maulud, meskipun Mauludana rada akhir. Iya bulan Maulud geus akhir Ibu. Tanggal sabaraha? Tanggal berapa? 20 aku mau maneh lah cek adenge. Biasanya kalau yang akhir-akhir yang paneri kebagiannya paling banyak, sebab paling semangat. Nah itu baru semangka lain semangat. Meskipun terakhir, meskipun paling akhir, setidaknya kita tidak meninggalkan kewajiban kita tidak meninggalkan kebiasaan kita, ta'ziman wa takriman, karena dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibu pakai muludan? Saya sambil nangtung Bu ya. Sambil nangtung boleh? Boleh? Ngeunah bari nangtung, ngeunah bari diuk. Enak bari nangtung apa enak sambil duduk? Tuh, Nini ki nggak jawab, enak sambil berdiri. Maknya nung ora teu boga jawaban. Baik, saya sambil berdiri ya. Kelihatan? Apa encan nangtung nage kelihatan naonana? Dah. Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kadang-kadang kita suka lupa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu punya tujuan. Cing, sekarang ibu bapak hadir ke ini tempat, tujuannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa, Cing? Tujuannya naon, Bu? Bu, ayo coba ditanya ke sekolah sarare. Menang pahala. Satu diantaranya. Kedua, karena kita mengingat di bulan Maulid ada sejarahnya adalah lahirnya manusia yang paling mulia di alam dunia, makhluk paling mulia di alam dunia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Ibu, jasa Kanjeng Nabi Muhammad teh gede. Jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu besar. Karena kata Allah, laulaka lamma khalaqtul aflak.
Kalau seumpamanya tidak karena engkau yang Muhammad, kalau seumpamanya tidak karena kamu wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam dunia ini. Jadi kalau tidak ada kanjeng Nabi Muhammad, eta ini mual ayam mual. Nih, kalau tidak ada kanjeng Nabi Muhammad, tidak akan ada perempuan, tidak akan ada laki-laki, tidak akan ada alam dunia. Karena ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah, diciptakan kita, diciptakan alam dunia, diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Cuma sayangnya ibu bapak, sebelum lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Mekah disebutnya mempunyai satu zaman jahiliyah, zaman bodohan. Bukan bodoh masalah ilmu lain, bukan bodoh masalah ekonomi, bukan, tapi bodoh masalah agama. Bikin batunya dibentuk seperti manusia, dibentuk seperti hewan, didirikan lalu disembah. Dulu belum ada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali anak-anak yang tidak tahu siapa bapaknya, banyak sekali istri-istri patuker, pamajikan patuker, pamajikan maneh, pamajikan orang lain, pamajikan man atuh ulah gopet-gopet ge dilekedan be. Da aya na eta jeung nu payukur kadinya. Si ibu masuk ningali kana kagopetanana, baheula mah gelis, engke ketika ibu menghadap Allah Subhanahu wa taala, digeliskan deui ku Gusti Allah. Moal aya nu goropet kitu moal. Moal aya gelis kabeh ge dicantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kecantikan itu tergantung dari amal ibadah kita. Ulah sok goreng kasalaki, jangan suka ngelawan kasalaki. Ayo mah kadang-kadang kalau suami punya duit bager, tuntunan kanjeng Nabi tidak dicontoh. Kanjeng Nabi mah tara ngomong kasar ka pamajikan, Pak. Awas tak ka bapak-bapak ulah ibu-ibu wae. Rata-rata yang punya penyakit biasanya sok lelaki. Sok kan bae, boga duit cerita boga duit. Sering ya, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pamajikan kepada istrinya, panggilannya itu sungguh sangat menyentuh hati, sungguh sangat menyentuh hati. Coba setelah pulang dari maulid Nabi Muhammad itu praktekkan di rumah. Siti Aisyah manggil kepada suaminya kanjeng Nabi Muhammad, tidak kang mas, tidak kanda, tidak aa, tidak bapak, tidak umum maneh jeung euy matara. Kita kadang-kadang semake euy maneh bapakmu. Bapak eta maneh bapak sia. Kumaha cirikeun urang Sunda mah. Orang pas kita orang mah anak itu ada beradu pengantin ajar kira kanda kang mas Agus kanda kang mas itu ajar kene. Mas Agus nanti sudah ada 6 bulan mas. Jawaban masih utuh. Akhirnya kedua naon anak itu utuh. Nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lahirnya si Utun. Apa tuh? Dah orang Lampung nyawa Utun. Utun nyawa mas. Apa tuh? Mana mah Utun nemu kaharap lain itu mah. Eta mah Utun Inggris tuh. Orang Lampung nyawa Utun. Utun itu janin yang ada di dalam kandungan. Dan sekarang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan masih kelihatan bagus ke 9 bulan. Ini kami tebang bayi naudzubillah ini ketemu.
dari kitchen lebah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir ke alam dunia. Anak kita lahir ke alam dunia. Coba ditanya. Lihat ketika anak lahir ke alam dunia pertama senang. Semalam dua malam budak leweh wae. Namun anak turi tadi teke tak begitu tadi. Kan anak jelema. Cari bawa putih gusti ngapung. Ayo putus kita tadi mampengkan. Seorang nyadar bahwa mungkin kita dulu waktu seperti itu. Mata pulau sekalawan ke indung. Orang sekalawan kepada orang tua. Kita sebesar anak tua bingung. Tinggal Tuhan unggul Gusti. Untuk pemajikan ya Allah. Menjadikan beri mungkin atas orang kado ngomong lain iya mah pepeling. Ini satu tanbih, satu peringatan bagi kita semuanya. Lahir anak dalam dunia mulai dalam ujian datang mitoha terek budang wai budak ceri tidak kudu bapak ada budak tangi digendong nah ketika menggendong seorang anak itu kan harus dididik sendirimu mungkin bila cerobatan kena dididik diajaran ilmu agama dalam kandungan baca surat Luqman dalam kandungan baca surat supaya gantengnya kawas Nabi Ayo gantengnya Nabi Yusuf ay pagawin oleh caw batu mending mana tak mending gani kawas itu no tapi kedoso ada contoh dah mata kurang seperti balik hari doa mata doa apa terserah doa itu apa saja bacaan Al-Quran itu apa saja yang penting tujuan. Pak Ustaz saya minta dibacakan surat Maryam agar naon gitu. Ayang lahirna ketika perempuan cantik seperti Siti Maryam orang busuk cantik ngen ka inung bapak ngelawan mending mana mending gopet mending gopet nurut sama orang tua atau mending cantik ngebantah sama orang tua pilihan ukat dulu masuk pilih mending gelis nurut ka inung ba lain pilihan eta mah gitu mah gen baik jelek oge yang penting nurut kepada orang tua maka alhamdulillah meskipun ibu-ibu sekarang bisa hadir di pengajian ini bagian daripada kesolehan Bapak Ibu semuanya amin ya rabbal alamin. Lahir ke alam dunia beda kelahiran kanjeng Nabi Muhammad beda. Kalau Nabi Muhammad SAW dari tahun ke tahun sudah diinformasikan, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diinformasikan, sudah dipinta oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Nabi Isa 500 tahun 600 tahun sampai lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sudah diceritakan. Sampai lahir sebelum lahir Nabi Muhammad sudah diceritakan dibanggakan. Kalau kita makan sudah lahir dibanggakan. Borosot kalabunya ditingali pemirip bapakna curiga ya anak saha ya lahir ke alam dunia baru dibangga-bangga anak saya mah bodas rambutnya gimana aki mama juga emeh punya rambutnya apa lebat itu rambutnya lebat eta rambutnya lebat dibanggakan kita mah beda dengan Nabi Muhammad SAW sebelum lahir dibanggakan itu Nabi Muhammad SAW. Makanya hebatnya Nabi Muhammad SAW ibu Masya Allah lahir ke alam dunia beliau banyak yang menceritakan kanjeng Nabi Muhammad itu orang miskin betul enggak ibu kanjeng Nabi Muhammad kadang kita lihat sejarahnya dulu kanjeng Nabi Muhammad kecilnya ditinggalkan sama ibunya dalam kandungan ditinggalkan sama ayahnya beranjak dewasa ikut keluarganya beranjak dewasa lagi ngangon gini nyahoy tak ngangon kang
kambing. So sekarang pikirkan ibu-ibu ke bapak, ketika ada seorang anak ngangon me, pikiran ibu eta anak jelema beunghar jelema miskin. Ayo sahabat ngangon pasti pikirannya anak orang miskin. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW diceritakan banyak riwayat, bahkan benar-benar nyata riwayatnya. Kanjeng Nabi Muhammad ketika waktu kecil mengembala kambing ngangon me, upahan kuli dagang, jual beli, itu Kanjeng Nabi sudah pasti terlintas di pikiran kita. Kanjeng Nabi adalah orang yang tidak punya. Pertanyaannya, Pak, Kanjeng Nabi orang miskin orang kaya, Pak? Itu bisa maaf. Orang miskin orang kaya, Pak? Pacitan geus beak sapiring, uing macan macit acan suara geus sakieu tarikna. Eta pacitan ditari pacit supaya aya suaraan, Pak. Kanjeng Nabi orang miskin orang kaya, Pak? Itu. Aduh, grogi dilihat ibu-ibu mah. Kanjeng Nabi orang miskin orang kaya, Pak? Menisok kumaha asep eta astagfirullahaladzim. Bu, Kanjeng Nabi orang miskin orang kaya? Nggak jawab juga, saya yakin orang miskin orang kaya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW orang meninggahin eta Kanjeng Nabi ke jelema miskin. Ingat awal Kanjeng Nabi Muhammad SAW mempunyai rumahnya dalam satu riwayat 3 kali 5. Berapa? 3 kali 5. Lain jumlah imahna lain. 3 kali 5 15, lain 15 imah lain, maksudnya ukurannya 3 meter lebarnya, 5 meter panjangnya. Atap naon teh tah? Hatep. Kentengnya itu anyaman pelapah kurma. Tidurnya lain spring bed, Allah. Pakai kasur, pakai busa, nggak ada zaman dulu mah. Tidurnya pakai pelepah kurma, daunnya yang dianyam. Bayangkan sama ibu orang miskin orang kaya. Orang miskin orang kaya. Orang miskin, ya yakinlah orang miskin. Oke. Nih, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan udhiyah ataupun melaksanakan kurban, Kanjeng Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dalam satu riwayat, gak tanggung-tanggung sekali kurban 100 ekor onta. Hayo, siap. Hayo. Sekali kurban 100 ekor on. Imahna keramik nungtun me. Eta nungtun me 2 RT kanyahoan. Wah Gusti, saminggu kene tambahin teu sada geusna sada. Ayahnya tilu poe geus dituntun ka masjid. Astagfirullahaladzim. Kanjeng Nabi mah rumahnya 3 kali 5, 5 kali 3, sekali kurban 100 ekor on. Miskin kaya? Siap. Sok ganti judul. Miskin kaya? Bayangkan sekali kurban 100 on. Dalam riwayat ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW haji yang terakhir, beliau mengeluarkan 100 ekor unta, 63 unta diantaranya disembelih langsung oleh Kanjeng Nabi, diniati disesuaikan dengan umurnya 63 tahun, sesisanya disembelih oleh para sahabat. Awas, ada kalimat yang sangat menyentuh hati kita sebagai umatnya. Kata Kanjeng Nabi ketika Nabi Muhammad SAW kurban itu meknya, kambingnya disanghadapkan ke kiblat, dihadapkan ke kiblat. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kanjeng Nabi sampai bilang seperti ini dalam satu riwayat, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad.
Hebat teh Kanjeng Nabi. Hebat teh. Nyaho artina kitu. Nyaho artina nu bieu. Hanya kayak ngomong hebat atuh. Eta sok jijienan. Aja kadang-kadang seperti itu kita mah membid'ahkan, mengharamkan sesuatu karena kita nggak tahu arti. Berjanjian dibid'ahkan, berjanjian diharamkan karena nggak tahu arti. Dibaca pelenggang eta suara di alus-alus artina teh nyaho. Batak tadi kata Kanjeng Nabi, ini adalah kurban yang aku niatkan untuk diriku, aku niatkan untuk keluargaku, aku niatkan untuk istriku, bahkan aku niatkan untuk umatku. Sahabat Kanjeng Nabi Muhammad cing. Ayo sahabat Kanjeng Nabi Muhammad. Saha mana? Ngaku man Kanjeng Nabi Muhammad? Kan mau era anakku ge. Ngaku tau mah Kanjeng Nabi Muhammad. Ngaku tau mah Nabi Muhammad, Pak. Kalau umat Nabi Muhammad minimal kehidupannya pun kita meniru tata cara Nabi Muhammad. Kata tadi ketika panggil seorang istri pakai panggilan yang lemah Cing suami ibu kalau panggil ke ibu pakai panggilan apa? Mama. Ini dulu, mama. Mama. Mama sekarang panggil mama? Hah? Yakin? Udah ditutup. Saya mau tahu ini satu-satunya. Aduh sekali ya kata laki teh nyaho. Tuh ketinggal itu. Aduh si ibu. Ya kadang-kadang suka memamakan anaknya, membapakkan anaknya. Kalau lagi akur Bapak, Mama. Ibu, panjang Nabi Muhammad SAW memanggilnya tidak pernah nama kepada seorang istri, tidak pernah bahasa sayang, tidak pernah pakai bahasa yang lemah lembut. Istrinya pun manggil kepada suami, panggil pakai panggilan pangkatnya, panggil pakai panggilan pangkat. Pangkat Kanjeng Nabi itu siapa? Rasulullah. Maka ketika Sayyidah Aisyah panggil kepada Kanjeng Nabi suaminya, ya Rasulullah. Sok praktekeun kalau nanti pulang ke rumah. Mana ya pemajikan RT? Istri RT mana? Praktekeun, kai bawa tinggal sok. Ye, bapaknya keluar di kamar. Ya RT. Aduh ulah sama anu gitu. Udah pakai teman ulah. Ya Rasulullah, ada Mas Agus Kaur. Ini pemajikan anak ya kan? Ulah. Ada perkara yang harus ditiru, ada perkara yang meski tidak harus ditiru. Di antaranya adalah panggilan pangkat. Panggilannya seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu geus kan itu ngaji teh? Sudah belum? Belum? Capek. Baik, Ibu, ketika kita punya anak, didiklah anak kita dari sedini mungkin. Dari kandungan kita didik dengan bacaan Al-Quran. Lahir ke alam dunia, anaknya nangis ditimbang pakai sholawat, ulah pakai lagu secangkir kopi. Udah cek kamu secangkir kopi, pakai sholawat. Ayo sholawat orang Jawa, orang Sunda penyanyi orang Jawa kesuk nyanyi teh mon artina. Sok kira-kira kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng. Sok 1 2 3. Bareng. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi wa
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sudah ke Duren, biasanya kalau sudah bilang salawat seperti itu apa Bu? Apa Pak? Pak kiri tukang salawat hari ke Duren tarik tanu ya. Saking patuhnya kita, saking cintanya kita kepada Kanjeng Nabi, bubar ke Duren pun baca salawat. Kebiasaan data. Itulah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang pada kesempatan malam hari ini bisa hadir, bisa berkumpul senantiasa menjadi orang yang berhak mendapat syafaat, mendapat ridho, mendapat kanyah, mendapat kasih sayang dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau kita semuanya dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, ayah, hayang nyaho teh kalau mau kurang mau husnul khotimah hayang nyaho. Pengen tahu tidak kalau salah satu cirinya meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Pengen tahu? Di antaranya adalah meninggal ketika kita sedang pengajian. Ayo ya. Ibu pengen meninggal husnul khotimah? Pengen nggak? Pengen nggak? Kalau cicing? Pengen. Ayo ada nggak tahu? Hayang husnul khotimah enggak? Ayah. Di antaranya meninggal husnul khotimah adalah ketika pengaji. Ayo kita berdoa sama-sama. Ayo wanita. Wani enggak? Wani.
Kalau saya mau berhak karena saya doa. Kalau saya memimpin doa, ya Allah, ini ibu-ibu pada kesempatan malam hari ini meninggal KB. Kan ibu-ibu Nah, makin mau ibu. Kenapa kok belum sanggup mati? Kenapa? Belum sih. Kalau kita doa selalu minta panjang dek naon panjang-panjang teuing. Kuing maka pemajikan nyi, kamu ngadoa panjang-panjang teuing. Kalau panjang-panjang teuing minta panjang umur Gusti, panjang umur 70 tahun dari mangga mah hiji. Enggak ibu ya umur ya. Jadi kadang-kadang kita berdoa kepada Allah pengen umur panjang. Satu tujuannya untuk menambah bekal ibadah. Kita bukan masalah takut matinya, bukan. Mati itu adalah nas dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul. Kita semuanya akan mati. Ibu bakal Ustaz bakal ingin kahayang mah ibu-ibu heula Ustaz mah panerik. Nah, mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak bisa panjang lebar. Jangan lupa, jadi kami dan teman-teman diantaranya, kalau ibu yang punya HP, ibu mau HP tak? Subhanallah, ibu mau HP? Nyaho wing FB-na nyaho. Aya di ibu-ibu tukang FB-an mana tak? Tinggal diklik nanti di YouTube. Nanti ada grup Hadroh Al-Muhajirin, insyaallah ada. Berapa video? Nih. Insyaallah nanti tinggal diklik siapa youtubernya, AADP. Nanti silakan ibu. Lain molongo ya mah, lain promosi lain kampanye, lain promosi. Mau promosi ke lain nyalonkan lurah lain. Promosi supaya lingkungan kita lebih maju. Silakan diklik, nanti ada video-video di situ, diantaranya budak negara Ropeki ayam. Ayam. Oke, tinggal diklik. Jangan lupa nanti pencet tombol. Tadi nggak ngaku sih aso. Tadi ini subscriber. Ya jangan lupa lah pokoknya mah subscribernya. Wah, jadi nanti insya Allah jadi amal ibadah ibu nanti tertuju ke tombol subscribernya nanti. Itu ya ibu ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, di sini pun senantiasa diberi kesehatan, lancar terus ngajar ngajinya. Kita semuanya khususnya dusun 6 senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ustadznya diberkahkan, tempatnya diberkahkan, lingkungannya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. RT, RW, Hansip, Banser, Kadus, Lurah, Kaur semuanya disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada kata-kata kalimat yang kurang berkenan di hadapan para ibu, di hati para ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.